Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utami Mulyati Ningsih dari semester 2A. Di sini saya akan melanjutkan review materi yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Yani Nur Aini SHMH beserta dosen pendamping Bapak Dr. Emre Ridayandi SHMH, yaitu tentang apabila sifat melawan hukum harus dibuktikan. Apakah sifat melawan hukum harus dibuktikan? Apabila dicantumkan dalam rumusan terpidana tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. Dan apabila tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan undang-undang, maka ada dua pendapat, yaitu yang pertama, dalam fungsi positif harus dibuktikan karena memiliki unsur konstitutif, atau ada terpidana bila ada perbuatan melawan hukum. Yang kedua, dalam fungsi yang negatif atau tidak perlu dibuktikan. Dan Adapun rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang mengatur istilah melawan hukum alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas. Orang yang berhak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana. Dengan istilah melawan hukum atau Wederrechtlich seperti diatur dalam pasal 167, 168, 335 ayat 1, 552 KUHP. Istilah lainnya seperti tanpa mempunyai hak untuk pasal 303, 548 dan 549 KUHP. Istilah tanpa izin atau Sonderverlob diatur dalam pasal 496, 51 KUHP dengan melawan kewenangannya diatur dalam pasal 430 KUHP tanpa menghilangkan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan umum diatur dalam pasal 429 KUHP. Dan bab 6, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Pengertian kesalahan merupakan unsur subjek dari terpidana Ginstrafsonderschuld yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku terpidana. Dalam arti yuridis dibagi kesengajaan atau dolus atau opej, kealpaan atau culpa. Dalam arti yang sempit, kesalahan sama dengan kealpaan. Dan ada pun unsur-unsur kesalahan, yaitu yang pertama kemampuan bertanggung jawab, yang kedua adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yaitu yang berupa kesengajaan atau kelupaan, dan yang ketiga tidak ada alasan untuk pemaaf. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.